Saya mengajukan pertanyaan yang saya ingin Anda jawab dengan jujur. Jika Anda bisa memutuskan lagi, apakah Anda akan menjadi seorang ibu lagi? Meskipun saya bukan seorang ibu dan saya tidak bisa menjadi seorang ibu, hari ini saya ingin berbicara tentang peran sebagai ibu. Dan saya melakukannya dari sudut pandang saya sebagai pria yang sering mendengarkan banyak ibu. Saya prihatin dari idealisasi keibuan, banyak ibu yang menimbulkan rasa bersalah, memiliki emosi yang membuat mereka menderita. Karena menjadi seorang ibu tidak mudah mendampingi putra atau putrinya, apalagi jika ada. Seutuhnya mitos ibu yang maha kuasa, pengorbanan yang mutlak, yang selalu hadir, yang selalu tersenyum untuk anak-anaknya, yang tak pernah menyesal menjadi seorang ibu, yang tak pernah lelah, dari orang yang dapat melakukan satu demi satu hal pada waktu yang sama untuk anak-anaknya. Saya yakin dari pengalaman dialog dengan ibu-ibu yang berbeda, hal ini tidak terjadi. Ibu adalah manusia, dan sebagai manusia, mereka memiliki emosi yang berbeda-beda mengenai pengalaman melahirkan atau memutuskan untuk memiliki anak laki-laki atau perempuan. Bahkan saya tidak bertemu ibu-ibu yang berkata, "Saya ingin anak saya mati." Tidak, saya tidak bertemu ibu-ibu itu. Namun saya bertemu dengan ibu-ibu yang berkata, "Saya senang menjadi seorang ibu, tetapi itu sulit. Terkadang saya tidak memiliki kekuatan, terkadang saya lelah, terkadang saya tidak ingin lebih." Dalam masyarakat yang seksis, di mana ada anggapan bahwa anak adalah milik ibu dan ayah, menurut saya kita harus mulai dengan prinsip realitas. Dengar, tidak ada seorang pun yang bisa mengorbankan dirinya sepenuhnya demi orang lain. Bukan siapa-siapa. Memang benar, kita diajak berkorban demi orang lain, namun kita tidak bisa mengorbankan seluruh keberadaan kita demi orang lain. Dan saya mengatakan ini karena gagasan bahwa ibu harus mengorbankan segalanya demi anak-anaknya sudah mengakar dalam budaya kita. Dan di manakah hal itu berakhir? Berakhir dengan kelelahan, frustasi, dan perasaan bersalah yang sangat besar karena cita-cita tidak terpenuhi. Penting untuk dipahami bahwa perawatan diri bukanlah keegoisan, dan agar seorang ibu dapat menjalankan perannya dengan baik, ia harus menjaga dirinya sendiri, ia harus memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Namun selain itu, agar seorang ibu dapat menjalankan perannya secara optimal, perlu dibangun kerja sama tim yang memungkinkannya menekuni minat lain dan berkembang di bidang lain dalam hidupnya. Kerja tim sangat penting di sini. Saya pikir alam bijaksana dalam hal ini, 2 orang membuat, 2 orang merawatnya. Seorang ibu harus memiliki ayah di sisinya yang memahami bahwa menjadi orang tua juga melibatkan pengorbanan, juga melibatkan kedekatan, juga melibatkan perawatan langsung. Dan saya memikirkan hal-hal sederhana, seperti memandikan anak laki-laki, atau perempuan yang baru saja buang air besar, merawatnya, memberinya botol, dan semuanya sementara sang ibu mengejar kepentingan lain dalam hidupnya. Bagi saya, kriterianya adalah kerja tim, dan bagi seorang ibu, untuk meninggalkan cita-cita kesempurnaan yang mistis itu, karena pada akhirnya tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana menjadi seorang ibu. Saya juga tidak percaya bahwa anak-anak membawa pedoman, melainkan mereka belajar dan membuat kesalahan, tetapi tugasnya menjadi lebih baik setiap saat. Anda harus hidup dalam kenyataan. Suatu hari, saya membaca sebuah penelitian dari American Psychological Association yang menyebutkan bahwa 72% ibu pernah merasa kewalahan. Kewalahan dengan harapan dan cita-cita yang dianutnya. Hal ini membuat saya mengingatkan Anda bahwa kehidupan
dijalani dari apa adanya dalam keasliannya. Apa artinya ini? Bahwa para ibu tidak dapat menyimpan cerita-cerita itu dengan gambaran tentang ibu yang sempurna, tentang momen-momen gembira bersama anak-anak mereka yang dipromosikan oleh jejaring sosial dan media, karena itu adalah episode kehidupan, tetapi bukan keseluruhan hidup. Banyak ibu, karena merindukan episode sempurna yang disajikan media dan jaringan sebagai kehidupan yang utuh, mulai merasa bersalah karena menimbulkan ekspektasi yang tidak dapat mereka penuhi. Jangan meromantisasi peran sebagai ibu. Menjadi ibu adalah sebuah anugerah, sebuah kemungkinan untuk bertumbuh, sebuah berkah. Namun hal itu terjadi di tengah-tengah kondisi manusia, di tengah-tengah keadaan setiap manusia. Di sini penting agar mereka lupa bahwa ada ibu yang sempurna, karena memang tidak ada ibu yang sempurna. Yang terjadi adalah ketika kamu bertanya pada ibumu, kamu langsung percaya bahwa ibumu sempurna. Kamu bercerita tentang kesempurnaan ibumu. Padahal itu tidak benar. Ibu kami tidak sempurna. Kita tidak berhenti mencintai mereka karena hal itu. Kita tidak berhenti menghargai mereka karena hal itu. Tentu ada saat-saat sulit, tentu saja melakukan kesalahan, tentu saja terkadang tidak sesuai harapan. Jadi tolong kita hancurkan mitos ibu yang sempurna itu tidak ada. Ada perempuan yang menjalani keibuannya dari nilai-nilai yang sangat spesifik, dari keputusan, sikap, dan tindakan yang penuh kebaikan, kemurahan hati, dan tanggung jawab. Itu hal lain. Anda tidak harus menjadi ibu yang sempurna. Tetapi, seorang ibu yang menjalani peran sebagai ibu dari nilai-nilai, kemurahan hati, tanggung jawab, dan cinta. Dengan demikian, apapun kesalahan Anda, apapun kesulitan yang Anda alami, Anda menjamin bahwa peran Anda akan benar-benar membantu putra atau putri Anda tumbuh sehat, holistik, sebagaimana mestinya. Saat ini, ketahanan adalah hal yang penting. Karena ketika seseorang melakukan kesalahan dalam aspek kehidupan apapun, ia tidak bisa tetap berada dalam kesalahan. Kita perlu merenung, belajar dari kesalahan, dan terus bertindak. Karena hal itu harus terjadi dalam menjalankan peran sebagai ibu. Anda tidak bisa, karena Anda menemukan kesalahan, menilai diri sendiri, menunjukkan dan menghancurkan diri sendiri. Tidak, Anda perlu merenungkan situasi itu, mengambil pelajaran yang ditinggalkan situasi itu kepada Anda, dan menerapkannya dalam kehidupan. Maju terus dengan memberikan yang terbaik. Menjadi tangguh berarti hidup dengan kepastian bahwa kita selalu bisa bangkit kembali. Sekarang, kata lain, yang memiliki kekuatan besar dalam refleksi ini adalah keaslian. Setiap orang menjalankan perannya sebagai ayah atau ibu dari realitasnya, dari keunikannya. Artinya, ibu itu unik dan tidak ada bandingannya, jadi tidak ada gunanya membandingkan diri kita sendiri yang merupakan ciri khas kita. Dia mempunyai perilaku karena itulah kepribadiannya, karena itu adalah genetika dan susunan sosialnya, dan Anda juga memiliki perilaku Anda. Hiduplah dari keaslian, menjadi seorang ibu, dan berikan yang terbaik dari diri Anda. Ketahui cara menemukan ruang untuk dimensi lain dan minat Anda yang lain, dan bangun hubungan tim dengan orang yang telah Anda putuskan untuk berbagi anak. Tolong lupakan, Anda bukan seorang ibu super. Anda adalah seorang ibu, dan itu sudah cukup untuk mencapai tujuan Anda. Jalani peran sebagai ibu Anda dari tantangan dan pertanyaan yang ditimbulkan oleh pengalaman manusiawi ini dalam diri Anda. Lakukanlah berdasarkan keaslian Anda. Singkirkan semua mitos tentang pengorbanan total,
tentang ibu yang begitu sempurna. Semua mitos itu hanya membuat Anda cemas dan bersalah. Berusahalah untuk menjadi ibu yang terbaik bagi mereka, tetapi juga menjadi wanita terbaik. Karena meskipun kamu akan menjadi seorang ibu selamanya, kamu tidak akan berhenti menjadi seorang wanita. Dan ini menyiratkan bahwa Anda memiliki proyek pribadi. Salah satu pengalaman berat yang saya alami dalam pelayanan dan dalam menjalankan pekerjaan saya adalah menemukan ibu-ibu yang anaknya sudah tiada, sudah mempunyai kehidupan sendiri, dan mempunyai dua ciri. Satu, tidak melepas anaknya, hampir mendapatkan ke tempat tidur putra atau putri mereka karena mereka belum mempunyai proyek pribadi. Atau mereka yang merasa hancur karena mereka hanya memahami dirinya sebagai ibu dan tidak lagi berada di posisi terdepan karena anak-anak sedang membangun sejarahnya. Jadi mohon luangkan waktu, berikan yang terbaik untuk putra atau putri Anda, tetapi berikan juga yang terbaik untuk diri sendiri dan peran Anda yang lain seperti istri, pekerja, atau pemimpi. Hai, saya ingin membacakan untuk Anda tentang pengalaman Anda menjadi ibu, tapi jangan bercerita kepada saya. Jangan ceritakan kepada saya bahwa semuanya baik-baik saja dengan putra Anda. Tidak. Mari kita bicara jujur, ceritakan pengalaman sulit yang Anda alami sebagai ibu. Saya ingin membacanya, dan terima kasih telah berada di sini dan berbagi episode ini dengan saya. Jangan lupa berlangganan saluran ini dan kirimkan episode ini ke teman sebanyak-banyaknya. Kamu tahu,